Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam sangatlah pesat. Mengingat itu, terdengarlah oleh kami kelompok Mu'tazilah. Lalu bagaimana pendapat Ustadz terkait dengan kelompok tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, untuk mengenal kelompok tersebut, saya akan terlebih dahulu menguraikan kelompoknya. Mereka disebut Mu'tazilah itu karena berawal dari dua tokoh kontroversial yang bernama Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Dan keduanya adalah murid dari seorang Sayyidut Tabi'in di wilayah Basrah. Beliau adalah Hasan al-Basri. Dan kemunculan Mu'tazilah bermulai dari sebuah lontaran ketidaksetujuan Wasil bin Atha atas pendapat Imam Hasan al-Basri yang mengatakan bahwa seorang muslim yang melakukan kefasikan atau dosa besar, maka di akhirat nanti akan diperiksa terlebih dahulu sesuai dengan dosanya. Kemudian akan dimasukkan ke surga sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala atasnya. Nah, ini pendapat Imam Hasan al-Basri. Tapi ini disanggah oleh Wasil ibnu Atha. Dan sanggahan Wasil ibnu Atha ini kepada Imam Hasan al-Basri adalah bahwa dia mengatakan kedudukan orang mukmin yang fasik, yang berdosa besar, tidak lagi mukmin dan tidak juga kafir. Ya. Sehingga kedudukannya tidak di neraka dan tidak di surga. Namun dia berada dalam satu posisi iman dan kufur. Antara iman dan kufur. Antara surga dan neraka. Atau yang dapat diistilahkan dengan al-manzilah baina manzilatain. Dan ini adalah pendapat yang menyimpang dari kelompok Mu'tazilah. Dan tentu banyak lagi penyimpangan mereka selain pendapat mereka yang mengatakan posisi pelaku dosa besar tidak surga dan tidak neraka, atau tidak berada di posisi iman dan tidak juga kufur, alias al-manzilah baina manzilatain. Nah, dari perkataan atau statement Wasil ibnu Atha itu yang kemudian didengar oleh Imam Hasan al-Basri, dia pun mengusirnya dari majelis Imam Hasan al-Basri. Dan Wasil bin Atha ber'i'tizal, memisahkan diri gitu ya, dari salah satu sudut Masjid Busrah. Dia menyendiri di sana dan kemudian diikuti oleh sahabatnya yang bernama Amr bin Ubaid itu tadi. Dan mereka di sana. Dan pada saat itulah orang-orang yang menyebut mereka ber'i'tizal dan disebut dengan Mu'tazilah, yaitu orang-orang yang memisahkan diri atau keluar dari pendapat umat. Ya, pendapatnya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala dan kelompok kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Dan sejak itulah mereka disebut dengan Mu'tazilah, ya. Dan selengkapnya dapat kita lihat dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Imam Al-Baghdadi. Maka peristiwa yang paling menggemparkan dalam sejarah perjalanan sekte Syiah ini atau Mu'tazilah ini adalah peristiwa yang tentunya mereka mengatakan selain al-manzilah baina manzilatain, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Ini sebuah peristiwa yang menelan ribuan korban dari kaum muslimin, ya, yaitu mereka yang tidak setuju pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dan bukanlah makhluk. Dan semua kaum muslimin, ya, mayoritas mereka menolak dan menyanggahnya. Dan pada waktu itu sekte Mu'tazilah ini mengecam keras orang-orang yang tidak sependapat dengan pendapatnya, yakni Al-Quran adalah makhluk. Dan ulama yang mendapatkan ujian berat
posisinya pada waktu itu, ya, tentang peristiwa Al-Quran adalah makhluk ini, yang keluar dari statement orang-orang Mu'tazilah tadi adalah ulama ahli sunnah wal jamaah yang terkenal di tengah-tengah kita, ya, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dua imam tersebut menyerang pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal bersikukuh kokoh dalam pendapatnya yang tetap mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan inilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah ala fahmi salafus salih. Jadilah sedikit dari penyimpangan Mu'tazilah, ya. Dan sampai sekarang Mu'tazilah masih berada dan mereka mengembangkan sistem-sistem pemikiran yang lainnya yang menyimpang dalam akidah yang lurus, yang benar. Dan kita harus berhati-hati dan kita terus berdoa kepada Allah supaya kita terlindungi dari penyimpangan-penyimpangan khurafat dan kebid'ahan kelompok atau sekte ini, yaitu Mu'tazilah. Wa barakallahu fikum, hadza wallahu taala alam bissawab.